Oke guys, kalau lu mau kaya, lu harus nonton video ini. Di sini kaya yang gue maksud adalah kekayaan finansial, masalah uang, gimana caranya kita punya puluhan miliar dan kita bisa mempertahankan uang itu. Dan ya di sini kita bakal bedah key takeaway gue dari buku The Psychology of Money. Tapi di sini gue bakal ambil inti-inti key takeaway berdasarkan versi gue. Jadi nggak berdasarkan beber chapter by chapter, tapi menurut gue apa sih key message atau inti-intinya yang bisa diambil buat kalian. Realitanya kalau kita ngomongin tentang kekayaan finansial, percaya atau enggak, di buku ini dikutip 99% kemungkinan kita bisa kaya dan stay kaya adalah behavior kita. Gimana kita punya perilaku dan relationship kita terhadap uang itu jauh lebih penting dibanding angka, perhitungan, dan lain-lainnya. Gue akan bagi bagian ini ke 5 bagian dan bagian kelima menurut gue salah satu yang paling penting yang semua orang tuh gue rasa belum bisa belajar. Tapi kita bakal mulai dari bagian pertama. No one is crazy. Gak ada di dunia ini sebenarnya yang kita bilang sebagai gila lu soal masalah peruangan. Ngapain lu berjudi, ngapain lu apa. Pertama yang kita harus ngerti, uang dan perilaku manusia terhadap uang itu sangat dipengaruhi dari gimana dia dibesarkan. Dari life experience, dari pengalaman hidup, dari digediin orang tua, dari pertemanan, dan lain-lainnya. Permainan mereka terhadap uang sama permainan kita terhadap uang itu completely different game. Dan sebenarnya sama halnya, kalau orang bilang, semua orang bisa jadi billionaire, miliarder dalam US Amerika ya. Menurut gue statement itu bullshit. Karena sampai sekarang cuma ada hampir 3.000 miliarder di dunia dibanding populasi dunia yang 8 miliar orang. Itu kurang dari 0,001%. Kita nggak bisa samain kesuksesan kita dengan orang lain, kita nggak bisa samain experience kita. Jadi intinya apa? Intinya kenali diri sendiri. Kalau misalnya kita pengen punya relasi terhadap uang yang bagus, kita harus kenali gimana kita digedein. Apakah kita tipe yang, kita takut-takutan, apa kita tipe yang dari kecil diajarin untuk selalu jaga-jaga, harus kenali diri sendiri. Dan nggak bisa dibanding sama orang lain. Yang gue bingung, kalau misalnya gue bilang, lu mau nggak jadi kayak orang terkaya di dunia gitu, keberapa? Lu mau nggak jadi Warren Buffett? Semua orang bilang, mau gitu. Tapi lu mau nggak sabar konsisten sampai lu umur 50? Nah, ayo, nggak semua orang mau loh jawab kayak gitu. Maunya gue pengen kaya cepet dan lain-lain. Itulah kayak yang bikin orang, harusnya dia bisa kaya, tapi akhirnya dia nggak kaya.